Konsep dan sistem bilangan. A. Angka Hindu-Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut angka Arab atau angka Hindu-Arab dan berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Catatan A yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algoritmi de Numero Indorum, terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi. Dari bagian barat, kawasan Islam, angka Hindu-Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa, yang terpenting oleh Fibonacci dengan buku Liber Abaci tahun 1202. B. Bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahmasputasiddhanta menjelaskan tentang penulisan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Khalasadi orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Namun, Jatmilan menyebut nama Al-Hasar, sedangkan pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Kasi. Miftah Al-Hisab ini dilanjutkan oleh Simon Stevin dengan menulis Ladisme tahun 1585. C. Bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan, bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. D. Bilangan irasional. Perguruan Pythagoras menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perguruan ini menemukan bahwa dua incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Berbeda dengan Yunani kuno, matematika India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19 adalah Dedekind. Dalam bukunya Statistik an die Irrational Zahlen atau Continuity and Irrational Number tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. E. Logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostaparesis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yusuf As-Sadafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan Jos Burgi. Walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis yang sebenarnya. Bila Napier lewat pendekatan aljabar, maka Burgi menggunakan pendekatan geometris. F. Segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dan Muslim atau Persia masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain oleh Xiaxin atau Jiaxian sekitar 1050 telah menggunakan segitiga tersebut untuk menemukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India, dengan apa yang disebut Meru Prastara, berasal dari abad ketiga atau 4. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal, Traité du triangle arithmétique pada tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Konsep aljabar. A. Teorema Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris. Tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Di dalam naskah kuno Baudayana Sulbasutras sekitar 800-600 sebelum Masehi terdapat bahasan teorema Pythagoras. Juga triple Pythagoras seperti 5-12-13, 12-16-20, 8-15-17, 15-20-25, 12-35-27, 15-36-39, 5/2, 6,
13/2, dan 15/2, 10, 25/2. B. Persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat, misalnya dalam papirus Berlin atau suatu naskah Mesir kuno. Dari tahun 2160 sampai 1700, sekitar 300 sebelum Masehi. Euclid dalam buku Data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat namun menggunakan kuantitas geometri. Dalam buku Aritmatika Diophantus antara 210 sampai 290 juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Matematikawan India telah menggunakan cara yang ekuivalen dengan rumus akar persamaan kuadrat. Menurut sejarawan Abraham Barhia Hanasi atau lebih dikenal di Eropa sebagai Sarvasorda, menulis buku Liber Embadorum yang diterbitkan di Eropa tahun 1145 dan merupakan buku pertama yang memberikan penyelesaian lengkap persamaan kuadrat. C. Sistem persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu bertulis bangsa Babilonia. Dari masa 300 sebelum Masehi, termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Bahasa Cina sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan. Dalam teks kuno, Jiansang Xuanzu yang terjemahan Inggrisnya Ninth Chapter of the Mathematical Arts telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode Fangcheng yang kini disebut metode eliminasi Gauss. D. Matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan. Tapi Sekiko pertama kali menggunakan istilah determinan dalam konteks modern. Karya-karya Saussure hampir mewakili konsep determinan modern. Dia merintis konsep mirror dan join serta hasil kali matriks. Dalam tahun 1841, ia menggunakan tanda 2 garis vertikal untuk menunjukkan determinan. Konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri, khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Dalam batu Susa yang ditemukan tahun 1936, terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Cina kuno, dikenal naskah kuno Jiuzhang Xuanzu dan berisi persoalan aritmatika hingga geometri. Naskah bab 5, Sangkung, pekerjaan teknik sipil, dan bab 9, Kouku, sudut siku-siku, berisi masalah geometri. Liu Hui sudah berusaha menghitung volume bola, namun mengaku belum berhasil. Zhugang berhasil menghitung diameter bola jika diketahui volume bola. Ia menyelesaikannya menggunakan prinsip yang lalu disebut prinsip Cavalry. Pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulbasutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Terdapat cara transformasi persegi menjadi persegi panjang, trapesium kaki, segitiga sama sisi, belah ketupat, dan lingkaran. Terdapat soal transformasi antara persegi dan lingkaran dengan penggunaan nilai sebesar 3088 dan 3004. Pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus Shrine berisi masalah matematika dan pemecahannya terkait dengan aritmatika dan geometri. Papirus Moskow merupakan soal geometri yang membahas perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setengah bola dan volume frustum. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno yang paling lestari pemanfaatnya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elemen yang terdiri dari 13 buah buku. Masalah keliling, luas, dan volume bangun geometri dibahas pada buku Elemen tersebut dan menjadi acuan pokok dalam pengajaran geometri di sekolah dan universitas selama berabad-abad. Selanjutnya, perkembangan terpenting dalam geometri terjadi pada masa peradaban Islam atau Arab dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euclidean mengenai tema keliling, luas, dan volume dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani.